Al-Mukarram Raden Tuan Guru Bajang, lalu Gede Muhammad Zainuddin Hassani yang akan menyampaikan tentang kalau beliau tanggal lahir di Pancor 6 Januari 1981, rumah di Mataram, kemudian ada di Lombok Barat, ada di Lombok Tengah, ada di Anjani. Jadi 3 kantornya termasuk dengan. Kemudian lebih singkat kami persilahkan Raden Tuan Guru Bajang untuk menyampaikan selama, mungkin mohon maaf peserta seminar sekarang posisi jam 13.06, mungkin sesi tanya jawab kita tiadakan karena setelah ini nanti kita siasati bentuk pertanyaannya. Kami mohon peserta untuk bisa menulis, tapi apa yang bisa kita jawab nanti kita akan buka, kemudian ada waktu ya. Baik, kami persilahkan Raden Tuan Guru untuk menyampaikannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dari tadi sudah ada pemateri, sudah ada 2 pemateri. Mungkin nanti kita akan lebih panjang untuk seminar itu untuk menjadi prahultah NWDI yang insyaallah akan dihadiri oleh 7 orang ulama dari Madrasah Salat ya, insyaallah. Saya awali dengan syair yang baru saya tulis. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini terasa indah, kita berkumpul penuh hikmah, semoga rahmat datang berlimpah. Mahasiswa adalah barisan para pejuang pembawa harapan, pembawa amanah kemajuan, jayanya NW di masa depan. Kepada peserta semua, kami titip semangat Maulana yang sami'na dan tetap setia kepada NW dan aturannya. Selisih pendapat itu biasa, itu namanya dinamika. Jangan iri dan saling menghina, keberkahan jauh jadinya. Tetap sejalan dalam berjuang, tetap akur sesama pejuang. Jangan hanya karena uang akhirnya jadi pantas dibuang. Oke. Alhamdulillah tadi Tuan Guru Muzain sudah menyampaikan materinya. Yang tidak tahu tadi sekilas kan, yang baru datang dari Bapak Tuan Guru juga sudah. Nah, yang berawal sedikit pendirian NW tadi sudah dibahas, cuma yang mungkin lebih ininya. Jadi Nahdlatul Watan dicatat ya. Nahdlatul Watan didirikan oleh Ninida Al-Mafurlah. Itu awalnya itu beliau mendirikan sebuah madrasah yang bernama Madrasah Al-Mujahidin. Madrasah Al-Mujahidin sebenarnya bukan madrasah, beliau buat semacam pengajian kecil santren yang sekarang ada di Gedeng Desa Bermi, itu namanya Al-Mujahidin. Itu yang pertama beliau bangun di rumah beliau sendiri. Kalau kita ke Pancor bisa kita lihat, kebetulan beliau lahir di sana. Di samping musola itu ada rumah yang ada 2 kamar. Disitulah beliau lahir. Alhamdulillah, tiang juga lahir di sana pada tanggal 6 Januari 1981.
Nini Da Al-Maghfurlah di masa hayat yang pernah bertanya, dan beliau bercerita beliau adalah keturunan ke-17 dari Raja Selaparang yang sudah sering kita ziarah. Nah, yang bahas sedikit Mami Da almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirsentana, beliau adalah keturunan ke-17 juga dari Raja Pujut, Raja Pujut di Lombok Tengah. Itu kita singkat saja karena waktu. Semasa hayat Al-Maghfurlah yang mendampingi beliau sampai akhir, di antaranya ada Umi Hajah Bayi Zuhriyah Muhtar dari Tanjung, terus Nini Rah dari Jenggi, dan Umi Hajah Adeniyah. Beliau ini ketiga orang seminian beliau ini punya kelebihan masing-masing. Umi Hajah Bayi Zuhriyah adalah wanita pertama yang menjadi kepala sekolah dulu di Mualimat, dan beliau langsung menjadi guru di Mualimat. Kalau dikenal dulu beliau dengan Umi Toko Kita, karena beliau bergedeng langsung di toko Al-Maghfurlah yang dinamakan dengan Toko Kita. Di Toko Kita ini dulu di sanalah dicetaknya hizib Nahdlatul Wathon, buku wasiat dicetak di situ. Jadi kita tidak nyetak keluar dulu, lengkap di sana percetakan. Beliau langsung tinggal di belakang, jadi satu dengan di sana. Masalah keuangan beliau yang memegang semua. Yang kedua, Nini Hajah Rahmatullah, beliau dari Jenggi. Beliau tinggal di Gedeng Desa Bermi. Jadi beliau dikasih rumah mertua beliau sendiri. Yang di Gedeng Desa itu rumah Dato' Abdul Majid dikasih ke Nini Hajah Rahmatullah. Uminya dari Umuna nggih. Nah, beliau Nini Hajah Rahmatullah. Kalau beliau bagian ibadah, beliau pekerjaannya hanya ibadah dan ibadah. Beliau selalu sholat tasbih, dan beliau berusaha setiap selesai sholat menamatkan 1 juz minimal. Makanya setiap hari beliau ada 5 juz. Jadi beliau ahli ibadah, dijuluki oleh Al-Maghfurlah dulu. Dan beliau mempunyai 3 orang guru dalam Al-Quran. Pertama, madu beliau sendiri. Kedua, mertua beliau sendiri. Ketiga, suami beliau sendiri, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi ada 3 guru beliau di dalam mengaji Al-Quran. Singkatnya, sekarang ini ada nih. Kelebihan beliau adalah ahli dalam memasak. Makanya beliau agak gemuk sedikit. Tapi Al-Maghfurlah pada suatu kesempatan yang masih kecil, beliau berbahasa, Nini mekne lae kalah gitar Itali gitu-gitu kata beliau dulu. Bercanda, cuma si rajin meriap ampun nemokoh kata beliau. Beliau adalah ahli. Jadi setiap ada tamu, ada siapapun yang datang di dalam perjamuan, selalu beliau, karena beliau terkenal apik di dalam makanan, di dalam kebersihan, beliau tidak mau ada kotoran sedikit pun. Pernah suatu saat beliau agak kurang sehat, beliau memasak, diserahkan kepada yang di dapur. Beliau tinggal di Gedeng Madrasah niki beliau. Sampai beliau meninggal beliau di Gedeng Madrasah. Beliau di sana itu setelah selesai masak disajikan ke Al-Maghfurlah. Sebelum disajikan beliau periksa. Beliau merasa itu kurang bersih, beliau kembalikan. Beliau masak lagi sendiri. Karena beliau pengen yang disajikan ke Al-Maghfurlah itu benar-benar bersih. Beliau tidak mau ada kotoran sedikit pun. Beliau terkenal pembersih. Itu makanya beliau sangat disanjung oleh Al-Maghfurlah. Apapun acara, beliau selalu yang ditanya menu apa yang akan disajikan untuk para tamu. Selalu beliau. Ini ada nih. Makam beliau bertiga ini ada di Pancor, Gedeng Madrasah. Dan yang terakhir Nini Hajah Rahmatullah yang tadi, beliau satu-satunya mendampingi Al-Maghfurlah sampai beliau meninggal dunia.
Dan Nenek Da pergi dari desa Pancor karena suatu dan lain hal, tinggal di Mataram. Beliau kembali ke rumah beliau lagi di saat beliau sudah meninggal dunia. Nggih? Supaya dicatat itu ya. Kenapa beliau keluar? Ya tahu sendiri sudah, kejadian kelabu kenapa beliau keluar? Karena demi keamanan beliau, jadi kami dari cucu-cucu beliau meminta beliau untuk ke Mataram, biar kami yang jaga beliau di Mataram. Beliau banyak bercerita, beliau ahli wirid sebenarnya. Beliau sangat banyak yang dijazahkan oleh Al-Maghfurullah, banyak yang dijazahkan juga oleh beliau, sampai akhir beliau akan meninggal dunia. Jadi seperti tadi, NWDI lahir tahun 1953 ya. Dan NWDI mempunyai akte notaris itu pada tanggal 29 Oktober 1956, sudah disampaikan tadi, dan berbadan hukum pada tanggal 17 Oktober 1960. Itu kita sudah lengkap seperti yang kata tadi, kita ada sidang ya, yang namanya hakim kan ada saja tidak jujur, jadi tidak perlu kita bahas. Yang jelas kita masih memegang NW-nya Bapak Maulana Syekh. Siapa pendiri NW? Ya, kita baru tahu ada NW didirikan baru itu di saat kita sidang. Jadi kita tidak tahu sebelumnya. Ya. Jadi NW yang baru didirikan itu akte notarisnya itu pada tanggal 11 Juli 2014 dan SK Kemenkumhamnya juga 11 Juli 2014. Aneh kan? Tercatat di sana pada jam 11.30 hari Jumat. Jadi aneh, akte notaris keluarnya bersamaan dengan Kemenkumham. Ya, itu masih dipertanyakan. Ya, tapi kalau menurut saya sah ya. Tapi pada saat itu presidennya masih yang lama, belum yang baru. Ya, itu sudah. Jadi tidak perlu kita perpanjang. Ya, kita berjalan saja di NW-nya Bapak Maulana Syekh. Jadi jangan dengar orang, oh itu tidak sah, jangan didengar. Dan NW sudah muktamar sebanyak 13 kali, tadi sudah dijelaskan. Nah, satu lagi, pokok NW iman dan takwa. Itu dicetuskan pertama kali oleh PBNW hasil muktamar ke-8 nggih. Mamit yang sendiri Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Sentana pada saat Hizban Akbar di Gedeng Desa. Selalu kita Hizban Akbar 1 kali sebulan dulu. Di sana beliau pidato, pokoknya NW. Al-Maghfurullah menjawab dari dalam, pokoknya NW iman dan takwa. Dari sana mulai yel-yel, pokoknya NW iman dan takwa itu dicetuskan oleh 2 orang, oleh PBNW menantu beliau sendiri dan oleh pendiri NW. Jadi pokoknya NW itu dari Mami Tiang Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Sentana. Pokok NW iman dan takwa itu dari Al-Maghfurullah. Akhirnya digabunglah jadi satu, menjadi yel-yel NW, jadi penyemangat. Karena Mami Tiang dulu terkenal di setiap pidato itu selalu berapi-api dan beliau selalu menangis kalau sudah menyebut Al-Maghfurullah. Karena niat beliau, mudahan beliau ngiring dari dunia sampai akhirat. Dan betul beliau benar-benar ngiring. Jarak 27 hari setelah Al-Maghfurullah meninggal, Mami Tiang meninggal, beliau betul-betul ngiring. Dan makam beliau ada di Pancor. Keluarga Benjeruk keras mau di Benjeruk, tapi Umuna dan kita biji-bijinya minta supaya tetap di Pancor, supaya tetap ngiring Al-Maghfurullah seperti doa beliau sendiri. Nggih. Pemakamannya juga penuh dengan rintangan, tapi kita hadapi semua. Umuna sangat sabar pada saat itu. Beliau lagi berkabung, beliau dikepung dan dicaci maki pada saat itu, yang ada pada saat itu. Alhamdulillah Umuna masih selamat dan sehat sampai sekarang nggih. Alhamdulillah. Dicatat di NWDI itu adanya yang tertinggi itu Dewan Mustasar PBNW. Di bawahnya baru PBNW, baru departemen-departemen. Jadi di NW itu tidak ada nama Dewan Tanfiziah, tidak ada ya. Kalau ada nama Dewan Tanfiziah berarti bukan NW itu. Karena Al-Maghfurullah tidak memakai Dewan Tanfiziah, apalagi Dewan Suro. Jadi tidak ada ya.
di NW tidak ada tanfiziyah seperti yang pernah kita dengar di beberapa tempat. Tidak ada. Adanya Dewan Mustasar PBNW dan PBNW. Pemegang tertinggi di NW itu seperti kata beliau tadi adalah Dewan Mustasar PBNW Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Begitu beliau meninggal, langsung Mami Tiang mengajak rapat PB dan diplenokan langsung merubah pemegang kekuasaan tertinggi tidak lagi Dewan Mustasar, diambil alih oleh Ketua Umum PBNW karena pendiri sudah tidak ada. Itu bahasa Mami Tiang dulu. Akhirnya diketok. Dari situlah Tuan Guru Saleh Ahmad Kalijaga menjadi Dewan Mustasar dan PBNW-nya Umuna. Mulai dari situ kekuasaan tertinggi ada di PBNW, bukan di Dewan Mustasar karena pendiri sudah tidak ada pada saat itu. Itu dicetuskan oleh Mami Tiang sebelum beliau meninggal. Dia gesit maminya Tiang dulu. Begitu ada kejadian, beliau melihat ini akan ada keributan, beliau cepat merubah semuanya. Akhirnya dirubah, alhamdulillah aman dia, cuma tetap ada orang-orang yang berkepentingan. Dan ini mungkin kalian pernah dengar di luar, kok PB itu perempuan? Kok perempuan boleh itu? Boleh. Memang pernah diseminarkan di Pancor di saat Umuna sudah terpilih, diseminarkan tidak boleh PB itu perempuan. Tapi itu dalilnya tidak kuat. Kita yang lebih kuat karena Al-Maghfurullah sendiri membolehkan pemimpin perempuan, seperti dari Lombok Tengah mengusulkan ke Al-Maghfurullah untuk Umuna menjadi PB dan diiyakan. Benamume kanggo ia berpilih serehanon dulu semasa hayat beliau, karena ditahu oleh pengurus niki Mami Tiang pada saat itu sudah stroke, sudah mulai sakit-sakitan. Nah, itu dalilnya kita. Dan juga Siti Aisyah pernah menjadi pemimpin perang pada perang Jamal. Pada perang Jamal, dan Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada Ratu Balkis. Berarti itu menandakan bolehnya pemimpin wanita. Di saat Rasulullah menulis surat kepada Ratu Balkis, di saat beliau bilang ratu, berarti Rasulullah mengakui Ratu Balkis itu menjadi raja, menjadi ratu di sana. Berarti kan membolehkan. Yang tidak boleh itu adalah pemimpin negara, yang tidak boleh. Kalau pemimpin organisasi boleh. Ya, itu dalil kita. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong di luar, ya berarti orang yang tidak setuju Umuna menjadi PBNW. Jadi tidak perlu kita dengar nih akal-akalan. Dan di dalam anggaran dasar dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 pemimpin dipilih melalui muktamar. Ya. Nah, yang kemarin mendirikan NW itu tidak ada muktamar, tiba-tiba ada PB-nya. Nah, itu tanda tanya juga kita di sidang. Ada PB, tidak ada muktamar. Kalau kita selalu mengadakan muktamar, mulai dari muktamar 10 sampai saat ini, alhamdulillah kita selalu mengadakan muktamar. Dan semasa hayat Al-Maghfurullah, kita singkat aja, semasa hayat Al-Maghfurullah itu di NW itu mempunyai 11 pengurus wilayah di 11 provinsi. Begitu Umuna menjadi PBNW, beliau bisa 18 provinsi, 18 pengurus wilayah. Berarti Umuna menambah pengurus wilayah sebanyak 7 provinsi. Sekarang sudah mau 20 provinsi, cuma sedang melaksanakan muswil. Akan ditembus di angka 20 provinsi. Itu perlu dicatat supaya kalian tahu bahwa yang mencetuskan pengurus wilayah itu Umuna, bukan PB-PB yang tidak jelas, ya. Semasa hayat Al-Maghfurullah, beliau bercita-cita akan mendirikan madrasah itu 1000 buah. Cita-cita beliau. Dan waktu beliau meninggal tahun 1997 itu beliau baru mendirikan 600 madrasah. Alhamdulillah. Begitu Umuna menjadi PB, beliau bisa sekarang didirikan madrasah kurang lebih sudah 1015 madrasah
berarti sudah lebih dari angka 1000. Ya, sudah lebih dari cita-cita al-maghfurlah. Karena umuna selalu berbahasa, aku masih melenganti NWN sehingga masih kok kita mamiku, kata beliau. Harus tercapai cita-cita mamiku agar nera kemudian le akhirat arah ke pertanggungjawaban. Itu kata umuna. Namun di kita mamiku ja wah pelepas wah saya ngerti, kata beliau. Cuma al-maghfurlah itu sudah capek mendirikan NW ini, tiba-tiba akan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya umuna bertahan. Akhirnya Tiang membuat sebuah syair yang sudah sering Tiang sebut. Kalau di Jawa ada Kartini, maka di Lombok ada Sang Raihanun Umi. Perjuangannya sudah terbukti. Mari kita sama warisi. Nggih? Maksud yang kita sama warisi itu beliau sangat ikhlas sebenarnya, nggih. Sangat ikhlas. Yang ada di pikiran beliau itu satu, bagaimana madrasah ini terus bertambah di tempat yang tidak ada madrasah. Beliau berkunjung ke suatu daerah, beliau bertanya, sepanjang jalan mana denara ron madrasah, kata beliau. Oh, memang tidak ada sekolah di sini, kita pergi jauh. Oh, kalau gitu berapa harga tanah di sini? Beliau bertanya, langsung beliau biasa 5 are atau 10 are beliau paksakan beli dulu, baru nanti beliau minta untuk pemerintah membackup untuk pembangunan. Selalu beliau begitu. Gih, itu niat beliau. Karena Tiang tahu apa yang beliau kerjakan. Makanya Anjani kenapa belum jadi aja kita bilang. Sebenarnya bukan belum jadi, yang penting pendidikan masih berjalan. Karena beliau niatnya itu bagaimana NW ini berkembang loh di semua provinsi. Itu saja niat beliau. Kalau tidak begitu niatnya beliau di Anjani aja dibuat kayak apa, mampu kok beliau. Mampu sebenarnya. Cuma bagaimana NW ini tersebar. Karena itu cita-cita al-maghfurlah tersebar. Itu yang beliau terus perjuangkan. Dan umuna supaya ditahu, beliau dulu tamat dari MA Mu'alimat NW Pancor. Setelah itu beliau melanjutkan ke IAIN Malang. Kalau sekarang sudah menjadi UIN Malang. Beliau sudah semester 2 apa 4, lupa Tiang. Sudah beliau cerita. Kebetulan Tiang juga pernah ke Malang di saat beliau menjadi anggota MPR. Diminta pendidikan terakhir, Tiang temani beliau ke Malang. Pada saat itu Tiang naik bis. Di sana Tiang melihat masih ada daftar namanya beliau. Cuma kenapa beliau tidak selesai kuliah? Karena waktu itu mami Tiang selesai pendidikannya di Institut Ilmu Pemerintahan dan mengajak Umi Tiang pulang. Teh, boleh wah Rehanan berjuang le NW, nyendek wah kuliah, kata beliau. Akhirnya sampai sana beliau tidak melanjutkan lagi. Tapi beliau pernah kuliah sekitar 1 sampai 4 semester. Setelah itu beliau pulang karena taatnya kepada suami. Nggih? Itu umuna. Dicatat itu. Para umuna dia tahu apa-apa. Walaupun perempuan, beliau semangatnya lebih dari lelaki. Nggih. Itu. Dan al-maghfurlah dulu seperti kejadian kita sekarang. Jadi jangan menanggapi apa itu kata orang, Anjani begini, Anjani begitu, Pancor yang begini, Pancor itu, jangan ditanggapi itu, ya. Seperti kata Syekh Hasan Masad berpesan kepada murid kesayangan beliau, Ninida al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Masad berbahasa, jangan menanggapi omongan orang yang berbuat zalim kepadamu, karena hal itu akan membuat mereka bertambah senjatanya untuk melawanmu. Itu pesan Syekh Hasan Masad kepada Ninida al-Maghfurlah. Jadi apapun ini dengan jangan ditanggapi. Makanya ada yang tanya, bagaimana PT UN, bagaimana ini? Sudah kita terima jadi saja. Yang penting kita sekarang sekolah berjuang. Kalau masalah NW biar pengurus yang di atas yang selesaikan, nggih. Soalnya kalau semua kita bertanya nanti ore dia. Nggih. Karena yang kita lawan, maklum, jadi pejabat. Maklum. Yang menangkah jadi pejabat, bui tahu.
Kita bertanya, apakah kita pantas dikatakan murid al-maghfurlah? Masih terpantas kira-kira? Yang tanya pelunggu, masih kita pantas? Ya? Kalau masih ada yang ragu, masih ada yang tidak sami'na, tidak pantas. Di saat kita dikatakan masih kita murid al-maghfurlah, kita murid al-maghfurlah, pendiri NW, tapi kita masih melenceng-lenceng, kita belum pantas dikatakan murid al-maghfurlah. Apalagi akan dikatakan menjadi orang NW. Belum pantas itu. Nggih? Dicatat. Ya? Dicatat itu. Belum pantas kita. Karena pengalaman dan sejarah membuktikan sudah murid beliau yang dekat dengan beliau sekaliber para tuan guru pun beliau pecat pada saatnya. Kalau beliau tidak samina atau ngelawan seperti bahasa tuan guru tadi, ada beberapa yang dipecat. Dia mau hebat kayak apa, mau dia jadi tuan guru, mau dia jadi apa, di saat dia melawan dipecat sama al-maghfurlah. Tiang pernah bertanya kepada al-maghfurlah di saat Tiang masih kanak lah, agak cerewet Tiang cerewet, di mami Tiang tidak, di umi Tiang tidak. Tiang cerewet di al-maghfurlah. Tiang kalau sama al-maghfurlah Tiang sangat cerewet. Ini, nah apa perlu angkat masalah lagi, jemak ngelawan, pergi pecat. Oh, ndek mengerti kata beliau. Aku angkat dia jadi masalah no. Agar narak ngajarang. Benar-benar ngelawan, bertepengkas ya kata beliau. Cuma priak murid ini dia narak ngajarang. Kebetulan ia tamatan Mekah, ia tahu baca kitab, tersuruh ngajarang tugasnya. Namun ngelawan bertepecat saya kata beliau. Beliau selalu pakai bahasa Pancor sama Tiang nggih. Padahal Tiang asli Benjeruk cuma lahir di Pancor. Nggih, Tiang lahir di Gedeng Desa Tiang. Asli Pancor Tiang niki, lagu terusir dengan Pancor. Luar biasa. Nah, gitu. Jadi fenomena masalah kita diberhentikan, dipindah tugas, dipindah posisi itu wajar di dalam organisasi nggih. Nedek sakit tangan, nedek telai-lenangan jangan. Mungkin kita lebih dibutuhkan di tempat lain oleh organisasi, ya kita terima. Karena apa kata pimpinan harus kita taati. Catat ya, yang nama pimpinan itu lebih capek daripada kita. Kita di bawah hanya mendengar orang, hanya bisa ngeritik. Pimpinan itu capek mikir, capek beban. Di saat memutuskan sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pimpinan itu tidak. Dipikirkan dulu, diistiharahkan dulu, lihat positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Tidak sembarangan. Al-maghfurlah memecat dulu, beliau pikirkan. Beliau sudah punya jawaban beliau apa? Lo sekene aku pecat, kata beliau. Kalau aku tetap kumpoh ahli wirid, beliau panggil 40 orang, 44 dulu. Istiharahang, pecat deh ini. Tapi beliau sudah punya jawaban. Datang dikasih waktu seminggu atau 2 minggu, datang kumpul. Oh pecat, semua pecat. Tapi banyak sebagian yang bilang, tiang istiharah. Terus apa bahasa pelinggih wah? Banyak ahli wirid yang tidak mau istiharah. Apa bahasa pelinggih wah? Ada yang benar-benar istiharah. Oh pecat, kadang-kadang begitu. Tapi biasa pasukan beliau yang 44 orang itu selalu satu suara. Tapi rata-rata kalau yang agak terlalu ihtiram kepada al-maghfurlah, beliau menyerahkan. Nabi bahasa pelinggih. Iya wah hasil istiarah Tiang, cuma gitu katanya. Banyak yang begitu dulu. Orang Tiang hadir dulu. Kalau lagi ngumpulin itu Tiang masih kanak model, dekat masih tekadu seluar konte. Masih tekanak lagi. Masih tekanak. Tiang sama al-maghfurlah mungkin cuma Tiang yang berani berjorak di antara saudara Tiang. Cuma Tiang masih berani berjorak sama al-maghfurlah karena terlalu akrab Tiang sama beliau. Karena terlalu akrab Tiang. Pernah Tiang bertanya kepada al-maghfurlah, ini kumbek Tiang arah tuang guru bajang, arah semeton Tiang toaan, arah tuang guru Gede Sakti, Gede Samsul. Nukan luwe lu, dek mengerti ente terdoa, kata beliau. Terima doa, arah aja masih tekanan, anggi. Dek mengerti, erak me tahu ya. Lo toaan dia pinteran ini, dek mengerti, kata beliau. Tiang tidak tahu kenapa Tiang yang dipilih. Karena Tiang dinamakan Tuan Guru Bajang dari sebelum Tiang lahir. Begitu Tiang lahir, bahasanya Nini Rah yang cerita langsung ke Tiang. Seminggu Tiang dipedasin sama al-maghfurlah. Selama seminggu Tiang digendong.
begitu tiang baru lahir. Rahmah, bahasa beliau kan ini Rah. Iya wah. Tahun turun aranku, iya aran Zainuddin Sani. Iya lawan jadi tuang guru bajang. Badak Rehanon. Akhirnya ini Rah matur ke Umi. Umi menolak pada saat itu. Lawan dulu, mami ndek, pate aku, wah putus angku, wah seminggu kuperiksa ya cukup. Kata beliau. Itu kata al-maghfurlah dulu, nggih. Bukan kata umuna, bukan kata ninirah, bukan kata tiang, bukan. Kata al-maghfurlah dulu. Ya kalau ada yang berkeberatan silahkan tanya ke beliau, jangan tanya ke tiang. Nggih. Kenapa? Kenapa? Ya semuanya ada hikmahnya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sekarang tiang Indang, kenapa? 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 Ternyata satu kata kuncinya. Betul kata al-maghfurlah. Saarang terjadi Tuhan Guru nu ini tembelet lalu jabatan pemerintah kata beliau. Tiang lillahi ta'ala sampai detik ini tiang tidak pernah ada niat untuk menjadi pejabat. Sampai detik ini tidak ada. Yang ada di pikiran tiang satu, bagaimana tiang besarkan organisasi, bagaimana tiang besarkan madrasah, hanya itu niat tiang. Namun bidang untuk jadi gubernur lah tidak kupil balik. Nggih, sudah 2 periode yang diminta jadi wakil gubernur. Tidak pernah tiang tanggepi, tidak pernah tiang tanggepi. Tidak pernah. Siapa nama pejabat provinsi? Wah, doang coba balik. Enggak si tiang temin teh kan cetahu dos tiang temin. Selelah kita datang tiang Pinang sambel agak panas gati lagu rajin datang masih datang dan ngerti. Padahal sudah tiang bilang tiang tidak mau jadi pejabat. Mendingan kalau perlu jadi nanti dukung tiang di pondok pesantren, tolong terbangun madrasah. Cuma itu tiang bilang. Tidak ada niat tiang. Tidak ada. Makanya tiang berpikir, itu maksudnya ini. Jadi kalau kita sudah nama jadi Tuan Guru Bajang, mungkin tidak kita perlu berpikir ke arah sana. Tidak perlu. Tidak perlu karena terakhir pastinya ini ke tiang 2 minggu sebelum beliau meninggal, beliau menyuruh tiang untuk kursus internet. Baru ada internet dulu, nggih. Baru ada internet tahun 1997 itu sudah tiang kursus, tiang ke Bali. Tiang dikasih uang sama Ninida kalau tidak salah 770 ribuan tiang dikasih. Waktu itu beliau keluarin dari kantong beliau. Tiang dikasih melalui ke Bali. Nggih. Tiang ke Bali. Dari tiang berangkat ke Bali sampai tiang pulang, uang itu tidak tiang pakai. Karena selama di sana ada arak doang dan tekepeng. Tiang dikasih uang, tiang dibelikan tiket, tiang dikasih penginapan, tiang dibelikan makanan sampai terbelian kelambi. Jadi burung bekadu. Begitu tiang pulang dari Bali, tiang aturin beliau, niki uang nikan ini tiang tidak jadi pakai, simpen wah. Nah, jarak seminggu meninggal beliau. Jarak seminggu meninggal al-maghfurlah pada saat itu. Akhirnya uang yang itulah tiang simpen di bank, itulah tiang pakai sekolah ke Mekah. Alhamdulillah uang 770 ribu bisa tiang kumpulkan menjadi 120-an juta dulu. Dalam waktu tiang berangkat ke Mekah tahun 99. Berarti 97 sampai 99 sudah tiang ngumpulin uang. Makanya tiang ke Mekah pakai uang sendiri, bukan uang dari umunah. Karena tiang rajin nabung, tiang nabung sendiri sampai tiang berdagang, wah jadi saudagar jagung, Yuk supaya tahu kan, yuk halal ngampe doang yang perlu jagung. Biasa tiang dagang jagung setiap malam kecuali malam minggu. Dulu tiang berdagang di Senggigi. Di pinggir jalan baru masuk Senggigi di Pengkolan itu, sekarang di samping Alberto kalau tidak salah. Tiang pakai mobil carry dulu. Tiang jual jagung. Modalnya tiang 30 ribu kalau malam minggu. Tiang pulang bawa 500 ribu, 1 juta tiang bawa. Untung nih kan. Tapi pulang-pulang teman-teman tuh diajak kita makan, bis 500. Tapi ada sisanya tiang simpen di bank, tiang simpen. Makanya umumnya ke malam-malamnya ulek yo berdagang, kita kepeng tiang bilang. Agen tahu berat dengan kita kepeng tiang bilang.
Modalnya tiang 30.000 itu bisa tiang menghasilkan 500 sampai 1 juta semalam. Kalau selain dari malam minggu tiang berdagang di depan Pajang dulu. Yang sampai dong lekman ada masih kanak gitu lagi. Memang kenapa tadi lelah gimana lagu nikmat rasanya karena hasil keringat sendiri dulu tiang pakai. Plus uang belanja dari Umuna ada, tiang tabung terus tahun 99 tiang berangkat ke Mekah tiang cairkan semua uang itu. Itulah tiang pakai beli kitab, pakai beli pisah, pakai semua di Mekah dulu. Itu tahun 99. Ya, kita kembali ke NW. NW sudah berbadan hukum, sudah ada di Kemenkumham pada tahun 1960, sudah diumumkan di berita negara, Yang baca di koran, ada yang bilang kita islah saja, bagaimana mau islah? Kenapa Anda mendirikan NW lagi? Kalau Anda mau islah silahkan Anda bubar. Itu kata kuncinya, singkat nggih? Karena NW yang kami pegang di Anjani ini NW Bapak Maulana Syekh. Kalau Anda mau islah silahkan Anda bubar, titik. Tidak ada koma. Nggih, kuncinya satu, kita kompak. Ya, mahasiswa IAIH NW Lombok Timur adalah IAIH dari zaman Al-Mahfurlah Bapak Maulana Syekh. Bukan IAIH yang baru dibuat. Ada IAIH satuan, baru dia nama NW pada tahun 2015. Nggih, baru. Dulunya namanya IAIH titik-titik. Sekarang baru ada NW-nya, ya. Kalau IAIH kita bisa dilihat di ijazah para alumni semuanya ada NW. Karena kita NW didirikan oleh Al-Mahfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi jangan ragu. Tiang jadi rektor, tiang tolak dulu. Tanya Umunah, tiang tolak. Tiang tidak mau jadi rektor. Cuma bahasa Umunah, mek tolong aku, kata beliau. Nah, kalau sudah beliau bilang begitu, tiang tidak bisa ngomong. Sami'na doang. Sami'na dan berjuang, dek. Sami'na terus momot. Ndak. Ini Sami'na ngenuara dengan godek sekali. Ini kepeng. Nyedih sekali. Ndak. Jangan dianggap rektor ini hanya diam di rumah. Ndak. Rektor 24 jam ada di Ma'had dan ada di IAIH. Ara mahasiswa ngelawan tahu tiang. Ara dosen agak sebut-sebut rektor tahu tiang. Agak Nendek Noah deh. Nendek Noah. Rektor tidak pernah masuk. Rektor bukan tidak pernah masuk, jasadnya tidak masuk, hatinya selalu bersama kalian. Oke. Tiang sebutkan jabatan tiang di NW. Pertama, tiang sekretaris yayasan di Ponpes Syekh Zainuddin. Kedua, tiang sekretaris, tiang ketua yayasan di Al-Masun Hidir Lombok Barat di Dasantapen. Ketiga, tiang wakil ketua yayasan di Lombok Tengah Al-Mashur, ketuanya Umuna, sekretarisnya Tuan Guru Gede Sakti. Tiang ketua umum PWNW NTB yang sah nggih, ada SKT tiang. Tiang rektor IAIH NW Lombok Timur Amit Mahad. Tiang penasehat di Pondok Pesantren Darul Mujahidin NW Mataram. Terus tiang ketua 1 PBNW Muktamar ke-13 kemarin, tiang terpilih menjadi ketua 1. Tiang sekretaris di PAS NW. Tiang ketua Pimpus Himmah NW. Penuh. Nek baru dan hadir wah teyur dah. Ketawa dia. Pekerjaan dia yang lebih berat dari rektor. Rektor enggak pegawaian tokol, neken. Kalau di NW itu lebih berat dari rektor pegawaiannya. Lebih berat. Baru rektor dia tamu ngerumun mahasiswa. SMS. Kenapa tidak masuk di jam pelajarannya Pak Rektor, dia bilang. Arah mahasiswa, tapi dia tidak tanggapi. Karena mereka tidak tahu. Jadi tidak perlu kita tersinggung. Itulah pimpinan. Pimpinan itu sebenarnya paling banyak sakit hati. Tapi tidak boleh sakit hati. Nah, walaupun hati remuk redam, tapi wajah tetap tersenyum. Gitu. Iya kan? Arak dengan sebut ini sebut ada yang sebut. Sampai ada alumni sholatnya yang sebut yang bodoh, yang sebut yang dewa ngaji, sebut yang itu rere dia. Tiang hanya jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Karena tidak sesuai dengan yang mereka sebut, mudah-mudahan mereka cepat tobat. Enggak ada. Kebetulan saya yang hadir besok salah satu Syekh tiang yang tempat tiang ngaji privat. Niki teman tiang ngaji privat Tuan Guru Muzain. Tidak tiang ngaji ke seorang syekh. Tapi habis maghrib tiang ke Masjidil Haram. Nih ada Tuan Guru Muzain. Tiang buka mantek. Guru. Tiang buka paroid. Tiang buka itu. Terus pulang tiang ke pondok. Baru pada ulek ngaji. Dek ngaji gede noh. Pada sebut. Diam aja tiang. Tidak perlu mereka tahu tiang ngaji di mana. Cukup Allah yang tahu. Ya iya kan? Jadi untuk apa kita takabur? Biar kita yang mau dibilang apa-apa ada. Wah. Ita nak itu Ahmad lihat jadi Tuan Guru Bajang. Kebetulan kita tetap yang Tuan Guru Bajang. Ya kita jaga nama itu. Itu. Kita jaga nama itu. Tiang baca syair sedikit yang tiang tulis waktu Hultain BDI. Nanti tiang ngomong lagi. Nahdlatul Wathon pendirinya satu, bukan dua, tidak dan tidak tentu. Semua kita pasti sudah tahu, hanya Maulana pendiri dulu. Satu pendirinya ya. Kalau ada yang ngaku pendiri suruh tobat. Kini Maulana sudah tiada di muka kita semua. Janganlah kita semau-mau agar berkahnya bersama kita. Amin. Dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia. Beliau tidak minta jabatan, beliau tidak minta apa-apa. Mobil apa yang beliau punya itu biji-biji beliau yang berusaha. Tiang paksa beliau pakai dia. Daripada beliau pakai carry dulu yang putih-putih nih kan. Biji-biji beliau tiang yang cetuskan duluan. Aranja tiang paling noak kan. Paling kode sehingga semua tahun itu ya tua-tua. Akhirnya kita ngawur-ngawur, kita berusaha belikan beliau kendaraan. Jadi beliau tidak memikirkan dunia, tapi kita yang memikirkan beliau. Ini baru umuna pindah keputusan. Minum dia tahu kena ini. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Jangan bohong. Tetap teguh pendirian, membela NW sepanjang zaman. Sebab ia adalah warisan. Tetap setia dalam barisan yang sami'na, bukan yang merongrong umi dari belakang, bukan. Mari semua kita berjuang. Pengurus pusat, ranting dan cabang, bahu-membahu terus menggalang. Jangan peduli para penentang. Hanya dengan kita bersatu serta terus saling membantu, akan sampailah kita ke situ, ke tempat arah yang kita tuju. Hai sekalian warga Nahdlatul Wathon, mari kita satukan haluan untuk memperkuat tali persaudaraan demi kejayaan Nahdlatul Wathon. Jadi kita semua, saya minta, tiang minta tetap kompak utuh, bersatu dan sami'na kepada Umuna Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Jangan mendengar rong-rongan anjing yang di pinggir jalan ya. Nah biasa namun nacong lihat sedirurung kan teman, ini biasa kan. Jangan didengar itu, biasa. Anggap dengan talon hati, ada noh. Wah, pada jadi pejabat ada. Kita tidak perlu pejabat. Kita cuma butuh masyarakat ini aman. Kita tidak butuh perpecahan. Baru ada sidang sedikit, buat satgas baru lagi. Apa itu? Berarti kita tidak mau bersatu. Kita ingin perpecahan. Tiang di Jogja kemarin melantik pengurus wilayah Himmah Jogja. Ada dari Kalijaga, alumni kita di sana. Kakak kokap dia sedikit yang lepas, silahkan bertanya. Dia pada takut-takut, dia bilang jangan takut tanya. Dia tanya, kenapa NW menggugat? Apakah tidak takut terjadi keributan lagi? Dia menjawab satu. Kalau ada keributan, bukan Anjani tidak pernah mencari keributan. Kalau ada keributan, tanya pihak sebelah, dia bilang. Itu pertama. Kedua, mereka bertanya, gimana antisipasi? Tiang sebagai pengurus wilayah mengantisipasi, memerintahkan sampai cabang, ranting, apapun kata orang jangan ditanggapi. Timak nenginje, nembe ada yang nyebut. Kita biarkan mereka ngomong nah. Bedak lawan lelah nginem kan? Lelah nengeraos. Daripada tertanggap-tanggapi lelah. Pada marah di internet, di Facebook sekedi-kedi, pada muni, pada saling sumpah. Ada yang muni, tidak perlu ditanggapi. Untuk apa kita tanggapi? Kecuali kita berbuat salah, kita membela diri.
Ini kita sudah betul Malik telawan dengan salah. Bodoh itu. Betul. Dengan pelengek itu no berarti no iya no dengan bodoh. Bukan kita yang bodoh, mereka yang bodoh. Hanon. Kalau beliau bodoh sudah hancur NU ini dari dulu. Karena beliau pinter. Makanya beliau bisa mengamankan NU ini sampai saat ini. Apa bahasa Al-Mafurlah? Umi mekno pepadu, balok majid mek kaca pepadungku. Lagu iya nina, seandainya mama aja wah jadi menteri kata beliau. Itu bahasa Al-Mafurlah dulu. Aran ya yang 24 jam sama Al-Mafurlah 24 jam. Namun Arak mengaku jadi tuan guru ketuan. Berapa lama dia sama Al-Mafurlah? Tanya dia. Kalau ada fotonya, periksa, mungkin di-scan. Kalau Zainuddin Sani fotonya tidak ada scan-scanan, asli sama Al-Mafurlah. Okay? Tanya dia. Di NW ini tidak butuh kepintaran. Yang dibutuhkan NW itu bagaimana kita mengelola organisasi ini dengan ikhlas. Bagaimana manajemen kita mengelola organisasi tanpa uang. Bukan dengan kita gagah-gagahan menjadi pejabat sekedi-kedi. Pina acara untuk apa uang? Kita butuh bagaimana masyarakat ini benar-benar kompak untuk bersatu untuk perjuangan agama melalui organisasi NW. Itu yang penting. Tidak perlu kita berkorul, kita surah sarjana, udah doktor tamatan luar negeri, tidak perlu. Zainuddin Sani tidak perlu bertitel. Karena Al-Mafurlah sendiri tidak bertitel, tidak perlu. Di saat kita sudah bertitel, kita akan sombong. Catat. Biasa orang kalau sudah bertitel pasti sombong. Pasti ada jiwa angkuh. Pasti ada penyakit. Catat kalau tidak percaya. Buktikan. Kalau kata di wasiat, pengalamanku membuktikan sudah banyak kader NW yang mempunyai titel tapi melawan. Yang sendiri yang memang hadapinya sudah lama. Sudah dari tiang masih kecil, tiang perhatikan. Di saat dia sudah bertitel, dia pasti punya niat A, B, C sampai Z. Melebihi pimpinan, melebihi keluarga Al-Mafurlah. Ada itu. Ada. Jadi kalau kita mau kuliah agak lebih tinggi, coba kita berniat dulu. Kerisa niat dulu. Oh, saya berjuang untuk NW samina kepada pimpinan. Jangan, saya bertitel besok mau jadi ini. Jangan Anda berniat begitu. Mendingan kita berniat satu, menjadi pengajar. Karena seorang pengajar itu lebih mulia dari seorang pejabat. Pejabat itu bisa menjadi pejabat karena guru-gurunya, ya kan? Iya. Adanya masalah, adanya dosen semua ini dari siapa? Dari Al-Mafurlah. Kalau tidak ada Al-Mafurlah, tidak ada tuan guru, tidak ada apa-apa di NTB ini, tidak ada. Bisa dicatat itu, tidak ada. Ya? Tidak ada itu. Jadi jangan kita terlalu berpikir di saat kita mempunyai titel begini, kita boleh begini, tidak boleh. Kita semua di organisasi NW ini sama. NW itu beda dengan NU dan Muhammadiyah, beda. NW adalah NW yang didirikan oleh Ninida Al-Mafurlah. Banyak yang buat karangan sekarang masalah NW. Dianggap NW itu dinasti, keturunan yang menjadi pimpinan. Ya memang kita beda, tapi kita bukan dinasti. Al-Mafurlah sudah berbahasa dari dulu. Yang akan memegang NW ini keturunan beliau. Jadi kita tidak bisa tampik itu. Di saat kita melawan itu berarti kita melawan wasiat beliau. Sudah ada itu. Makanya yang bilang di Jogja kemarin, NW ini beda dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan Anda samakan. Jangan disamakan. Ya? Itu. Dan ada buku yang akan keluar di Hulta NWDI besok, di Zikrul Hauliyah tanggal 14 juga ada buku yang kita sudah garap. Akan ada buku masalah NW. Di situ sudah tiang wawancara, sudah tiang masuknya juga. Pernah Al-Mafurlah dulu bebasa. Beliau bebasa, sai ngeremehang gede sentana itu mami tiang, berarti ia ngeremehang aku, kata beliau. Sai ngeremehang gede sentana berarti ngeremehang NW.
Saya ngeremehang NW berarti ngeremehang aku. Itu pernah diucapkan oleh Al-Mahfurlah di beberapa pengajian beliau, dan saksi sejarahnya masih hidup semua. Sampai di pengajian Mahad di Abra dulu sering beliau sampaikan, mungkin Tuan Guru Muzain pernah mendengar juga, Lungguh juga pernah mendengar di situ. Banyak hal sebenarnya beliau sudah mengkode, berarti ini loh yang akan menjadi PB nanti, Umi Rehana loh sebenarnya. Kalau kita lihat dari urutan sejarah yang banyak beliau pakai dari Mami Tiang, berarti kan mau tidak mau ke Umunah semua itu sebagai putri. Dan di saat kita tidak percaya, yang bilang tidak percaya dengan wasiat Al-Mahfurlah, berarti kita meremehkan ulama. Yang nama kita meremehkan ulama itu ngeri itu. Nauzubillahi min zalik. Azabnya sangat pedih nanti di akhirat. Jadi di saat kita tidak percaya dengan perkataan Al-Mahfurlah, kita tidak yakin, kita tidak ikhlas, kita tidak istiqomah, berarti kita akan rusak sudah di akhirat nanti. Kan fungsi kita hidup di dunia ini cuma sementara. Yang penting itu di akhirat. Apakah kita akan ngiring Al-Mahfurlah ataukah tidak? Karena ingat, catatan, setelah Rasulullah SAW memberi syafaat kepada umatnya, seorang ulama juga akan diberikan untuk memberikan syafaat. Jelas, Al-Mahfurlah kita yakini beliau adalah seorang waliullah, beliau adalah seorang ulama. Siapa yang akan beliau beri syafaat? Pasti keluarga beliau dulu, baru murid-murid beliau. Makanya kita itu diwajibkan dari dulu untuk menghargai guru kita dan keturunannya. Sampai ada dikitabkan hatam manukna, begitu kan? Sampai contoh itu begitu itu maksudnya itu ya begitu. Karena nanti kita akan diberi syafaat di akhirat itu. Nanti Umunah ditanya, pasti yang beliau akan masukkan setelah sebinian beliau, bija beliau, Rehanon, lai pas menjadi PB, ngemberuan anak buah bi, kata Al-Mahfurlah. Tuan guru nih yang ngene, pengurus nih yang ngene, kemudian kita masuk surga, kata beliau. Bisa itu. Setelah Rasulullah itu ulama itu diberi untuk memberi syafaat itu ada, dikasih untuk sekian diberi syafaat itu ada itu. Dan Al-Mahfurlah itu pasti akan menganut keluarganya dulu, baru ke murid-murid beliau. Itu dicatat, ya. Bagaimana Iya kan Iya jadi panitia ini, ya. Iya jadi panitianya pernah ke rumah. Saya bukan menolak kalian ke rumah, cuma kita punya prosedur, cuma kabironya nolak. Makanya saya semprak kemarin Pak Azhar. Oh, tele Pak Azhar mah. Sudah kita bilang begini Pak Azhar, begini atur BEM itu. Saya tidak sempat. Karena tiang di rumah kalau tiang tidak keluar, tiang nulis, tiang puru. Ada saja tiang buat tugas dari Umunah, ini mepina, nggih. Maragangsing tiang. Namun bodoh bagi awaknya jadi 4 dia molah dan bau lugu. Aseke. Ini megawe. Oh nggih. Pernah yang disuruh sama Umi, Mas Klemaru. Jam 6:30 beliau ke rumah. Aku melalo jangan nenek, nggih. Itu kan pengajian Umi. Aro leka wah, badah aku ngaji kata beliau. Ya tiang diundang lagi. Yuk NW oh nggih. Sami jalan dia. Panitia nelpon doa. Di mana Tuan Guru Bayang, dia telepon sopirnya tiang. Bermini gitu Tuan Guru, jawab, ada tugas dari Umunah, bukan kaji berjawab lainnya. Saya bilang tidak hadir, tidak enak. Karena tugas, yang nama tugas itu walaupun itu mendadak, yang nama tugas dari pimpinan, walaupun beliau uminya tiang, tetap tiang samina, karena status tiang adalah pengurus organisasi. Harus kita bisa pilih yang mana perintah dari orang tua, yang mana perintah dari pimpinan. Kita harus pilih itu, ya. Kita harus pilih itu. Nanti yang jalankan, jalan. Arak ngerawas leluah, dia nggak ngerawas. Dengan dia tahu kena ngerawas. Seperti yang bilang tadi, mun paran yang bodohan ya, dia tahu kena. Kalau dia tahu kebesaran NW, dia tidak akan berbicara. Kalau dia tahu kebesaran Al-Mahfurlah, mereka tidak akan berbicara. Ya.
Begitu. Jadi para mahasiswa, saya cuma minta kalian tuh kompak. Tapi jangan begitu Anda jadi mahasiswa bergaya-gaya, males sekolah lemahat. Lu mahasiswa males, banyak laporan. Wah berjas jadi mahasiswa engkah tambah lemahat. Pengajian pagi sepi. Begitu mau ujian lah dan cukup masjid no. Males dia. Mulai tahun ajaran baru, tulab tidak boleh membawa HP. Amit akan membuat aturan. Kalau ada yang membawa HP disita dan dijual. Dia akan periksa besok. Dia akan buat aturan. Karena banyak laporan dari masyayikh sangat mengganggu HP itu. Dia akan buat sistem di Solatiyah. Di Solatiyah tidak boleh membawa HP. Begitu dibawa HP diambil, tidak dikembalikan. Dia akan buat di mahat. Ada yang bawa HP yang tahan dan tidak akan dia kembalikan. Ya, supaya kalian lebih fokus. Jangan mentang-mentang itu mahat, tidak pakai begitu. Tengene jangan. Ingat, kita di mahat itu mencari barokah. Banyak orang tidak menjadi juara di mahat, tapi karena rajinnya sekolah, dia mempunyai madrasah. Dia bisa membangun madrasah, dia bisa menjadi pengurus organisasi yang ditakuti oleh orang yang hebat. Kuncinya kalian rajin sebenarnya, rajin. Kalau tidak percaya tunggu tanya yang di sholat dia. Pernah ada yang malas cek absen dia, kecuali yang sakit baru yang tidak masuk. Kuncinya kalian rajin. Kalau di IAIH, di STMIK, di UNW kan cuma kita cari titel. Kalian ngaji di mahat itu sudah sangat cukup sebenarnya. Cukup. Akreditas di IAIH bisa didongkrak itu karena mahat. Selalu itu menjadi acuannya kita. Kalian dianggap kuliah pagi di mahat, sore di IAIH. Makanya kita dapat, alhamdulillah bisa saya naikkan menjadi B. Kemarin kita mendapat A. Kenapa tarbiyah tidak jadi mendapat A? Karena IAIN Mataram belum mendapat A. Jadi Kopertais, jadi dibilang, dari asesor bilang nanti masa yang swasta duluan A yang mereka tidak. Nah, itu alasan mereka berarti. Itu perjuangan rektor. Jangan dianggap rektornya momot enggak. Targetnya tiang IAIH harus A semua, baru tiang puas. Kalau sudah A semua, saya jadi rektor, lelah jadi rektor. Emparan begaya, molah enggak, capek kita menjadi pimpinan itu capek. Kalau tidak itu karena amanat syariat jama-jama wah. Tapi karena itu amanat dan itu wasiat, ya bismillah, tawakal. Begitu kan? Ya. Itu karena banyak isu begitu begini tidak. Tiang masalah diundang keluar, kenapa? Tuan Guru Bajang tidak pernah keluar. Pengajian kenapa? Bukan Tuan Guru Bajang tidak mau keluar. Terlalu banyak tugas. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani itu tidak menjadi pejabat, cuma tugasnya lebih dari pejabat. Kalau seorang gubernur, seorang bupati enggak poron kokol, neken, merintah mau kepeng. Kalau Tuan Guru Bajang tidak ada uang. Leka. Umumnya kalau sudah bilang jalan, tidak mau tahu beliau. Terpaksa lah yang ada bisnis di luar sedikit karena prinsip yang satu. Nenek teparan, Tuan Guru Bajang beli ini pasti lekan yayasan, lekan tidak ada. Yang mau beli apapun usaha sendiri, keringat sendiri. Ini segede-gede teparan dan kepeng tidak. Rapat panitia hultah pertama di Pajang kemarin tiang ngomong. Kebetulan banyak kepala sekolah macam hadir. Ada umuna yang bilang, Tuan Guru Bajang meminta uang itu bukan untuk Tuan Guru Bajang. Tugas dari umuna ada yang tiang harus bayar. Apa yang dibayar? Keperluan organisasi. Kalian tidak tahu umuna itu sudah beli tanah di Gili sudah berapa puluh are beliau beli. Prinsipnya beliau satu. Jemaah luwe dengan pekelombas tuh harus luwe madrasah. Sekarang ada azan di sana. Beliau beli, kemarin yang baru bayar. Terus beliau cicil, bayar. Ada kebutuhan di PTUN yang bayar. Kenapa? Karena orang datang ke Pajang. Jok gede Tuan Guru Bajang, nagih itu. Jadi ketiang semua tagihan itu. Tapi untuk organisasi. Yang segede-gede Tuan Guru Bajang PTKP enggak. Untuk NW. Cuma masa kita mau expose itu beli tanah nih, kepeng dulu enggak perlu. Kita mau sidang ini, kepeng dulu tidak. Untuk biaya tiket para saksi kita ke Jakarta saja, ini Gede Samsul itu sudah ngabisin 1 miliar lebih itu.
Karena persidangan ini dulu dari bulan Agustus 2014, tiket yang dibeli oleh Megide Samsul sudah 1 miliar lebih. Beliau beli. Dari beliau belum dilantik sudah beliau bilang, ambil sudah. Tiang nanti yang bayar utangnya. Beliau yang bayar semua. Itu makanya di saat kita punya calon jadi DPR, calon jadi bupati, kita dukung. Segede-gede bijen Umi doang betek. Molah tomeh si Umi. Namun dengan lain nungke Umi ini kepeng doang, dia bilang. Lagu namun bijen Umi anakku tolong enweno nggih dia tebani kan Dek, tebani. Karena sudah pesan al-maghfurlah. Siapa Umi itu kita sudah tahu. Siapa Umi itu kita sudah tahu. Jadi tidak berani kita. Ya? Begitu. Jadi kalau ada isu-isu begitu tiang ketawa. Makanya tiang tanya sopir tiang, "Wi, aku beli motor, kepeng apa isiku?" "Tabungannya pelungguh di bank ini." "Wah, arak kepeng yayasan tahu tuh?" "Enggak ada." "Paran ku arak, saya enggak arak dengan SMS, paran ku akan kepeng," tiang bilang. Enggak ada. Memang jiwa bisnis tiang ya sudah dari Kelayu. Arak keturunan Kelayu sedikit kan? Dari Al-Maghfurlah. Jadi ada yang berusaha. Namun dia tengen aja. Selapu teparan tengen nih. Gitu. Tuh, jadi jangan sedikit-sedikit kalian cuma melihat luar, kalian tidak tahu capek kita di dalam. Ruwet doang begagah-gagah lelah kita. Capek kita urus organisasi ini. Capek kita. Jadi jangan menganggap kita menjadi pimpinan tuh gampang. Ya? Ini yang hadir mahasiswa atau ada pengurus juga? Campur? Oh, campur. Ya kalau pengurus kompak. Deh lah baru pengurus daerah no. Tuh Pak Marzuki doang mau ngangkat jadi pengurus daerah, kadang-kadang baru deh. Itu hasil istiharah, nggih. Hasil istiharah itu. Nah, yang buka sedikit UNW kampus 2 sekarang di yayasan di Wisma kantornya. Perjalanan panjang Umuna dari 2014 beliau mau ambil, cuma yang bilang kita lihat dulu tapi terakhir kemarin beliau memutuskan Kubait ya ada yayasan kelola. Oh ya terserah, karena sekarang kampus 2 sudah boleh, hanya sekarang dikelola oleh yayasan dan Umuna sebagai penanggung jawab penuh di situ akan mengelola mahasiswanya. Jadi jangan takut. Ada kampus 2 UNW di sini? Ada? Iya, jangan takut, jangan dengar isu. Ya? Ketua prodi, dosen, gajinya sama kok. Kita akan sejahterakan seperti kewajiban kita sudah. Lah itu kira tahun udah jadi rektor nih, tahu kita. Dan ingat, UNW itu didirikan oleh Al-Maghfurlah bersama Mami Tiang. Dulu Mami Tiang mendirikan UNW sampai bisa membeli tanah 1 hektar. Itu beliau keliling hujan panas, kado pakai motor, itu kata Umi Tiang. Dulu Tiang belum punya mobil, Mami Tiang masih kado Honda. Keliling pakai Astrea Star. Dulu beliau. Ingat Tiang masih kanak dulu. Masih telekan naik sekolah. Mana Tiang diantar pakai mobil? Tiang dididik sekolah jalan kaki. Enggak pernah Tiang pakai mobil. Enggak pernah. Tiang sudah kelas 3 aliyah, Tiang mulai pakai mobil. Jauh mesa lagu ndek tatong toa tuh kan. Tuh, jalan kaki kita. Beliau ke Panting kumpul. Baru ada sekian juta ndek mando. Dibebaskan 10 are, dibebaskan 15 are. Pertama Al-Maghfurlah membeli tanah cuma 10 are dulu. Diperjuangkan oleh Mami Tiang menjadi 1 hektar. Yang di tempat HTNBD itu, di UNW itu. Itu perjuangan beliau. Makanya Umuna sekarang mau mengambil alih UNW kampus 2 itu, beliau sudah lebih tahu daripada kita. Gimana lelah beliau dulu mendirikannya. Mami Tiang mendirikannya, sana ini jadi terima molah doang pada. Capek kita mendirikan itu, capek. Dan Tiang ngomong sama Umuna ada isu begini. Aduh, kena aku tina UNW ini lah, aku sih tanggung jawab kawan, kata beliau. Pokok kelola oleh yayasan, kata beliau. Itu. Jadi jangan sedikit-sedikit, makanya Tiang ngomong sekarang.
yang sebagai sekretaris yayasan ngomong bahwa yang sekolah di Mahat harus pilih 3, merangkap di IAIH, STMIK atau UNW kampus 2. Kalau mau daftar silahkan daftar di Wisma untuk UNW kampus 2. Ya, jangan dengar suara orang siapapun itu. Kita mau dengar orang atau mau dengar pimpinan? Siapa pimpinan kita? Ya? Loh, umuna bareh mudi lain dong karena. Oh, lasingan nih pimpinan teh yang nangis dong karena lawan. Tetap Umi yang dilihat. Kalau tidak ada umuna tidak ada Anjani ini, tidak ada Anjani ini. Tidak ada. Beliau seorang wanita yang gigih. Tidak ada Anjani. Beliau kalau lagi banyak pikiran masalah NW ini, beliau ke rumah. Datang beliau. Tapi saya bisa, anakku ngene, pengurusnya yang ngene, tuan gurunya yang ngene, dosennya yang ngene, sekenek yang ngene. Terus, coba pikiran dulu, kata beliau. Onggih, dia bilang. Beliau ambil bantal di kamar anak tiang, di kamar yang lalu. Tidur dah beliau di ruang tamu. Momot yang tunggu beliau. Apa maksudnya Umi? Nanti bangun beliau jam 2 malam. Aja mau kulit dulu. Jam 2 beliau pulang. Besok pagi jam 6 datang. Ini maksudku anakku. Ngembe nih, tepengkah ndek, tegeser ndek. Oh terserah pelunggu. Namun penggitaku malam ini anakku. Nggih. Pina SK, buat SK. Itu tugas dia sebagai sekretaris yayasan. Itu. Makanya sedikit-sedikit tuan guru bajang dong. Enggak, keputusan tetap keputusan pimpinan. Tiang jadi pesuruh, jadi tukang ketik dong. Nggih. Itu. Tiang menjadi sekjen, tiang menjadi sekretaris di yayasan ini, ya. Setahun tiang disuruh belajar ngetik sama Muna. Suruh belajar ketik SK. Coba pinang ku SK kena nggih. Lima kanggo minton nggih. Beliau periksa. Kurang. Oh kena. Coba pindah pidato. Coba pindah nih. Jadi tidak langsung dia menjadi sekretaris. Dulu jadi sekretaris kan almarhum Pak Haji dulu. Dia masih jadi wakil ketua. Setahun dia disuruh ngetik aja sama Muna. Tik aja dia. Print, beliau baca pas beliau ke rumah beliau baca aja. Awah, Anda jadi sekretaris. Baru dia jadi sekretaris. Ini baru kecengok mulai jadi tuan guru. Tiang di Mahat, ya, belus tiang rawas Pak. Tiang di Mahat dulu tidak pernah mau jadi masai. 2 tahun tiang di Lombok. Tuan guru Anas, tuan guru Mahmud, tuan guru Zaini semua datang ke rumah. Tuan guru Mispalah datang semua ke rumah, ke Pajang, minta tiang jadi masai. Enggak lama. Sampai tiang dipaksa baru tiang datang ke Mahat. Enggak pernah tiang. Ini baru nulis lekas sholat tiang. Nih jadi masai, jadi tuan guru. Luwe nane kan? Jadi tolong kalau mau ke Mekah itu niatnya pulangnya itu mengajar di desanya, bukan niat jadi masai. Enggak gampang jadi masai itu, banyak ujiannya. Masai sekarang ini aja banyak yang enggak ada restu Muna jadi masai. Ada catatan dia. Ada yang sebut dia yang di belakang. Wah dia mau jari amit no dia bilang. Berarti bodoh dia mau kena. Dia tanya dia murid Al-Mafurlah enggak dia. Bodohin pondok pesantren loh tuan guru itu. Lagu ini disebut Arana Muzain dia tahu sih dia. Ada Masai Mahat. Boleh imamahnya. Ada. Dia terperlu kado-kado imamah jamaah wah. Aran jak guru bajang kan. Dia ini ada kado imamah dulu gitu. Ya. Begitu jadinya kalau ada isu-isu di luar cepat kembali ke pimpinan, ya. Dia minta sekarang di Mahat tolong diramaikan Mahat itu punya keluarga di kampung, suruh sekolah di sini. Mau jurusan umum ada STMIK, ada UNW kampus 2 di Wisma. Kalau mau agama ada di IAIH, nggih. IAIH ada 2 prodi tambahan sekarang. Kita terus menambah prodi, tambah prodi. Yang akan buka tafsir juga nanti. Supaya dari Mahat bisa ke sana. Gitu. Kita terus UNW kampus 2 sampai minta sama Umuna mungkin kesehatan nanti kita buka juga di sini. Jadi supaya jangan sekolah di Unizar apa namanya itu? Anunya orang jangan. Kita sendiri yang berdiri nanti di sini. Gitu. Ini baru yayasan doang milih nanti bukan.
Ada maksud pimpinan, ada maksudnya. Di saat kita meragukan keputusan pimpinan, berarti kita belum sami'na. Siap kita sami'na? Siap? Ketuke. Nggih, yang karena bareh UGR lain pendaftar. Bukan kita menjelekkan UGR, bukan. Cuma karena kalian ada di Ponpes, ya kuliah yang ada di sini, ya. Ndek nara jurusan. Kelemak-kelemahat, kebian kali STKIP Pancor, dia bilang. Ada enggak? Ada. Berarti bodoh dia. Mau cari barokah kok barokahnya ditinggal. Berarti barokahnya masih sekeleng-sekeleng itu. Belum dia full. Buktikan lebih pintar mana, lebih hebat mana nanti alumni Anjani sama alumni luar. Kita buktikan kan Pak? Barokah yang penting. Barokah yang penting. Tadi malam tiang di SMS sama mudir Madrasah As-Salatiyah. Sanggup enggak kamu akan saya bawakan 7 orang ulama? Sanggup. Padahal di Nara Kepeng, sanggup doang. Tugas panitia, perhatian jadi ketua panitia, lawan Haji Sabit tukang pita Kepeng. Betul. 7 beliau mau bawa. Sanggup tidak? Yang bilang, nggih. Kenapa? Cemoh terdatengin. Berarti hubungan tiang sama beliau-beliau itu masih. Jadi tiang sama mudir Salatiyah itu tanggap anak. Dianggap anak. Sudah jam, tapi tiang cerita sedikit. Kenapa? Kemarin berapa tahun yang lalu ada yang menjelek-jelekan tiang ke Salatiyah. Sampai mudir diundang ke Pancor. Kita sebut aja ke Pancor. Ada beberapa alumni, harus dianggap ini hebat di madrasah. Bijen tuan guru, woi luar biasa apa deh. Yang ngundang mudir. Yang tahu, yang kaget. Yang langsung umroh. Yang umroh sama tuan guru Zainal, tuan guru Anas, tuan guru Zainal apa juga yang berdua apa bertiga sama Umunat yang berangkat. Yang langsung ke Salatiyah itu. Yang matur sama mudir, nanti datang ke rumah kata beliau. Yang datang ke rumah. Dilihatin dia undangan dari Pancor. Yang lihat undangan itu, oh ya. Yang minta beliau ke Anjani. Oh ya sudah. Nanti kamu mau pulang baru ke sini. Jarak 2 malam. Besok pagi tiang mau pulang. Malamnya tiang datang ke rumahnya mudir lagi. Tiang datang ke rumahnya mudir. Saya sudah diundang, tapi bagaimana ya? Pesan mudir ini. Ada apa rana? Wan sabe lekan tuan guru nuske. Noak no. Ara lekan praya ske, noan malik. Ara praya ske lagu Pancor atau aman, noan malik nah no. Ada doang no. An lawan ke itu cerita nah. Noa, ara ske lekan sikur beli awakna bawa kan dah. Noa. Lama kita ngobrol sama mudir, habis sisa waktu itu dikasih makan. Harta begeju lagu tebang temangan dulu. Agen ara balung tu begeju. Yang dijelaskan sama para tuan guru, ndak bisa saja beliau kan. Singkat yang ngomong sama beliau terus. Tuan guru anak semua sudah ngomong. Angen deh wah seh. Pelinggih masih anggap tiang bijen dek. Kan pelinggih anggap tiang bije pelinggih yang gitu kan mudir. Sekarang itu masih beranak-beranak atau engkah teh pelinggih pilih. Kalau pelinggih ke sana, engkah teh beranak-beranak. Langsung pah bijen sa nomor 2, saya Hisam. Saya paling beli Syekh Salim penggantinya mudir itu. Adiknya beliau namanya Syekh Hisam. Ambil surat itu. Kalau karena kita akan tidak menjadi bapak sama anak lagi, mendingan saya batalkan ini katanya. Karena kamu anak saya, kata mudir. Langsung beliau robek, Sam, telepon ke Indonesia, saya mau ke Anjani. Beliau batalkan. Itu kan berarti mudir masih menghargai kita yang di Anjani. Beliau itu hawas loh. Jadi yang buruk kita bersalam, dia tahu hatinya kita. Mudir itu tiang tahu kok. Tiang lama bergaul sama beliau di Mekah. Apa-apa tiang mau tidak pernah beliau bilang tidak di Mekah itu. Tanya aja Tuan Guru Muzain. Oh, saya ke Anjani kata beliau.
Sudah belikan saya tiket, kata beliau. Langsung yang belikan tiket beliau. Berdatang beliau. Yang besok ini juga begitu beliau. Beliau akan ke 3 provinsi, tapi Lombok, Madura, sama Banjar besok. Tapi beliau minta Banjar sama Madura harus izin ke Zainuddin, karena dia anak saya, kata beliau. Jadi Kiai Madura sama Banjar harus ke Anjani dulu untuk mendapat izin pian. Jadi baru yang buatkan mereka jadwal nanti. Gitu. Kenapa? Karena kedekatan kita sama beliau. Kenapa? Karena barokah. Kebarokahan dari Ninida Al-Maghfurlah. Jadi bukan jabatan yang kita kejar, bukan. Dari barokah itu nanti kita akan punya apa yang kita mau. Barokah dulu. Nejande. Woi, jabatan baru tepengkas tadi ngerumun. Nah. Ya. Sama kayak di Mahat ini. Ada panziknya sekarang. Hebat. Ngabisin 30 juta untuk acara katanya. Bengak dia. Kenapa dia bengak? Kenapa tidak mikirkan apa kenang-kenangan yang diberikan untuk Mahat? Sekarang ini zikrul ke-50. Mereka minta mau ada kembang api. Untuk apa kembang api? Untuk apa kembang api? Tidak ada. Mereka datang ke rumah yang tidak larang mereka buat acara, tapi mereka tidak mengerti apa yang ngomongkan. Yang sindir dia, tapi tetap tidak mengerti. Ya sudah, ya PT ya gawe, wah ya dait. Mentok-mentoknya sekarang konsumsi minta ke idarah. Loh kok ke idarah? Kemana uangnya? Habis untuk poya-poya berarti. Coba untuk tulak Mahat. Di akhir kita tingkat tempat itu, dari awal kita naik ke tingkat tempat itu, apa kita pikir? Mulai pada berunding, apa kita kasih untuk Mahat? Karena yang akan menerima nanti biji-bijian. Ya kan? Anak-anak kalian yang sekolah sini, mulai amak ke angkatan keseket noh. Dia bilang, amak ke pinak noh lai. Dia bilang kan ada kebanggaan. Nejande acara, kalau acara itu setelah 10 hari selesai. Tidak ada kenang-kenangannya. Apa sih artinya piala? Tidak ada. Tidak ada. Ada berapa perlombaan itu? 18 berapa? Enggak, saya heran. Saya jadi Amit heran. Terlalu hebat Panzik yang sekarang itu. Hebat. Gimana Senat? Hebat Panziknya. Kalah Pandasi. Kalah. Jadinya terpaksa idarah mengeluarkan, kita bikin panggung sekarang. Supaya ada kenang-kenangan ke-50. Tapi tidak ada kita dikasih, ya tidak ada kenang-kenangan ke-50. Itu idarah yang bangun, bukan zikrul ke-50. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ya para mahasiswa, para kader, para pemuda, pikirkan apa maksud pimpinan kita. Kalau kita begini, kenapa itu? Coba dicerna dulu. Jangan pakai keegoan, maka pada bajang kado ego, jangan. Kalau pakai ego hancur kita, hancur. Kader NW itu bukan dengan ego, bukan. Kita harus berpikir. Pikir panjang, apa yang akan saya perbuat? Sudah matur ke pimpinan, sudah. Apa kata pimpinan begini? Apa maksud pimpinan ini? Coba kita cerna. Karena pimpinan tidak mungkin akan melarang apa yang sudah terjadi, tidak. Cuma kalian pikirkan apa akibatnya. Ya, idarah bukan tidak ada uang, banyak uang. Sugih Mahat. Sugih. Cuma untuk apa kalian? Mana kenang-kenangan kalian ke Mahat? Mahat itu adalah kesayangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kesayangan beliau Mahat ini. Makanya Tiang dulu diperintahkan di Mahat sama beliau sebelum beliau meninggal. Kalau tidak begitu tidak mau Tiang, itu saja Tiang masih mikir dulu untuk menjadi masaih. Masih mikir dia. Itu ya coba, tidak ada nama terlambat. Perbaikan itu masih ada waktu. Kita tidak bisa diperbaiki kalau kita sudah mati. Kalau kita masih hidup, masih ada nama perbaiki, masih ada nama tobat, masih ada nama berubah. Ya. Ya. Coba apa yang kalian berikan untuk zikrul. Nah, sekarang itu sudah selesai masalah materi Tiang. Ya, kalau ada omongan-omongan orang, ada pada ngeras dengan ini ya.
Berarti yang mencegat itu berarti menghalangi perjuangan Umunah. Kita akan biarkan? Jangan. Kalau kalian biarkan, ya kalian juga termasuk orang-orang yang bodoh, mau menghilangkan barokahnya. Karena yang memerintahkan ini Umunah, bijil dari pendiri pimpinan Nahdlatul Wathon kita yang tertinggi, nggih. Mungkin cuma itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf karena mau rapat panitia hultah lagi di Wisma sekarang di tempat sembahyang mungkin nanti di seminar prahultah nanti kita bisa lebih panjang, mungkin beliau nanti dalam beberapa hari, mungkin sehari untuk muktamarnya, sehari untuk keluarganya, sehari untuk apa bisa kita buat jadi berapa hari nanti. Muhammad Fatur Razi Official. Terus aktif. Sekarang kita aktif mencetak buku, sudah hampir 5 buku kita akan terbitkan. Sampai buku ke-NW-an berjenjang dari TK sudah ada buku ke-NW-annya, sedang kita olah semua, ya. Sedang kita olah semua jadi selaku pegawai, ya, semuanya demi kejayaan Nahdlatul Wathon, ya. Nahdlatul Wathon daiman abadan, ya. Ya, Muhammad Fatur Razi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.